Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya ila yaumiddin, amma ba'd. Ada yang masuk pertanyaan di email Majelis Ta'lim Abnaul Khairat mengenai wabah corona dan bagaimana orang-orang yang berpuasa di situasi seperti ini. Sebenarnya orang yang sehat terus berpuasa, apalagi di situasi seperti ini. Kemudian di sini ada 3 kategori. Pertama, ODP, orang dalam pemantauan. Yang kedua, PDP, pasien dalam pemeriksaan. Yang ketiga, yang sudah positif mengidap virus corona. Dalam perspektif Islam, bahwa orang yang masih dalam pemantauan, dia masih sehat sebenarnya. Bahkan dia wajib menjalankan puasa. Karena apa? Karena dengan puasa tersebut wiqayah, sebagai perisai untuk menjaga dia dari hal-hal yang tidak baik. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, tasihhu, kalian akan sehat. Jadi kategori pertama, orang dalam pemantauan wajib berpuasa. Kemudian dalam kategori kedua, dalam keadaan kedua, bagaimana kalau orang tersebut menjadi pasien dalam pemeriksaan? Apakah dia berbuka puasa atau terus menjalankan puasanya? Di sini kita harus mendengar orang yang ahli dalam kesehatan. Kalau dokter mengatakan yang bersangkutan daya tubuhnya masih kuat, kalaupun dia berpuasa tidak akan mempengaruhi kesehatannya, tidak akan mempengaruhi daya kekuatan tubuhnya atau imunnya, maka yang bersangkutan wajib berpuasa. Akan tetapi setelah diperiksa oleh dokter dan dokter mengatakan bahwa orang tersebut kalau berpuasa daya tahan tubuhnya akan turun dan akan mudah diserang oleh virus corona, maka orang tersebut setelah mendengar masukan dari dokter, maka orang tersebut tidak wajib berpuasa. Kemudian dalam situasi yang ketiga atau dalam keadaan ketiga, bahwa dia sudah menjadi positif kena virus corona, kalau dia melanjutkan puasanya maka lebih membahayakan dirinya. Apalagi tim dokter ahli mengatakan bahwa dia tidak boleh sama sekali berpuasa, maka yang bersangkutan harus tidak berpuasa. Pertanyaannya, kalau orang tersebut tetap berkeras dan mengatakan saya berpuasa, dan dia tidak mau mendengar nasihat dari dokter yang mengatakan kalau Anda terus berpuasa maka akan mengancam jiwa Anda, maka bagi orang tersebut haram hukumnya dia berpuasa. Karena apa? Karena akan membahayakan dirinya, akan menyebabkan sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada dirinya. La dharara wa la dhirar. Jadi dia harus mendengar saran dokter dan tidak berpuasa. Kemudian bagaimana mereka selanjutnya? Ya, tidak jadi masalah. Setelah mereka sehat kembali, mereka akan mengganti atau mengqadha puasa-puasa di bulan Ramadan yang mereka tinggalkan. Timbul pertanyaan berikutnya,
Bagaimana kalau orang tersebut sudah divonis oleh dokter bahwa sakitnya tidak akan sembuh? Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana syariat melihat situasi seperti ini? Orang yang sakit dan tak kunjung baik, dan dokter pun mengatakan menurut ilmu dokter bahwa orang tersebut penyakitnya tidak akan sembuh lagi. Caranya bahwa orang tersebut setiap hari harus memberikan fidyah, makanan kepada orang miskin selama penyakitnya itu tidak akan baik menurut ilmu kedokteran. Kalau 30 hari dia tidak berpuasa, maka selama 30 hari itu pun orang tersebut setiap harinya memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ada yang mengatakan boleh dia memberikan sekaligus untuk 30 orang misalnya. Tetapi lebih baik dia memberikan setiap hari satu orang, satu mud. Ya, kalau sekarang ini 1,5 kilogram, atau dalam bahasa yang sangat sederhana, kalau kita berdoa, ya begitulah banyaknya yang ada di telapak tangan kita seperti ini. Satu mud diberikan kepada orang-orang miskin. Hadirin hadirat kaum muslimin, jamaah majelis ta'lim Abnaul Khairat di mana saja Anda berada, alhamdulillah, singkat dan jelas apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa orang yang masih dalam pemantauan, dia masih wajib berpuasa. Kalau pasien dalam pemeriksaan harus mendengar orang yang ahli. Kalau yang ahli mengatakan kepada pasien tersebut, kalau dia berpuasa dan tidak mempengaruhi sesuatu apapun, maka dia wajib berpuasa. Tetapi kalau dia berpuasa akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, akan menurunkan daya tahan tubuhnya, maka dia harus atau wajib mendengarkan saran dari dokter dan dia tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah positif penyakit corona, terkena dengan virus corona, maka dia wajib untuk tidak berpuasa. Karena apa? Karena dikala dia berpuasa akan membahayakan jiwanya. Kemudian yang ketiga, pasien yang sudah menurut ilmu dokter atau ilmu kedokteran atau sudah divonis bahwasanya dia tidak akan sembuh lagi, maka setiap hari dia harus memberikan fidyah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.